Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Insya Allah sehat dan pastinya tetap semangat ya. Mudah-mudahan kalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah siap untuk belajar? Hal-hal yang perlu kalian siapkan sebelum belajar antara lain, siapkan bukunya, jangan lupa berdoa, dan pastinya tetap semangat. Kita akan belajar pembelajaran 2, operasi hitung campuran. C. Operasi hitung campuran pecahan. 1. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Selain pecahan biasa, ada beberapa bentuk pecahan lainnya, yaitu pecahan campuran, pecahan desimal, persen. Setiap bentuk pecahan tersebut dapat diubah menjadi bentuk pecahan yang berbeda. Ayo ingat kembali cara mengubah bentuk pecahan. A. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ayo ingat kembali tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Contohnya 4/10 sama dengan 0,4. Penyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Contoh 5/100 sama dengan 0,05. Perhatikan ya, ini ditambah 0 di depannya jika angkanya cuma 1. Nah, kalau ini pembilangnya ada dua angka, maka sama dengan 0,63 ya. Langsung ditulis di sini. Penyebut 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Contoh 5/1000. Nah, perhatikan ini ada 3 angka di belakang koma. Jika pembilangnya satu angka, maka di belakang koma atau sebelum angka 5-nya ditambahi 2 0 supaya di belakang koma ada 3 angka. 63/1000 sama dengan 0,063. Nah, ini ada dua angka karena per 1000. Kurang satu angka di belakang koma ditambah 0 di depannya. 123/1000 sama dengan 0,123. Jika penyebut bukan kelipatan 10, bisa menggunakan cara 1. Mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Contoh 2/5. Nah, kita ubah dulu menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Kita ubah menjadi per 10 dulu. Kira-kira bisa apa enggak ya? Caranya dengan mengalihkan dengan bilangan yang nanti hasilnya bisa 10. Kira-kira 5 dijadikan 10 bisa enggak ya? Bisa ya, 5 dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya harus dikali 2. Sama dengan 5 dikali 2, 10. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 2. Nah, setelah itu sudah per 10 ya. Setelah itu kita tinggal mengubah menjadi desimal. Jika per 10, maka di belakang koma ada berapa angka? Betul sekali, ada satu angka ya. Jadi 0,4.
Contoh lagi 3/4. Kita jadikan penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Jika per 10 kita coba 4 dikali 2 berapa? 8 ya. Dikali 3 sama dengan 12. Tidak bisa ya jadi 10, berarti kita coba jadi 100. Dikali berapa ya? 4 jadi 100. Dikali 25. Jika penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. 4 dikali 25 100, 3 dikali 70 3 dikali 25 sama dengan 75. 75 per 100. Ingat, per 100 di belakang koma ada berapa angka? Betul sekali, ada 2 angka sama dengan 0,75. Cara 2. Dengan cara pembagian bersusun. Contoh 2/3 sama dengan 2. Ingat ya, pembilang dibagi penyebut. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 bisa enggak? Tidak bisa ya, karena tidak cukup, maka 2-nya kita kasih 0. Nah, setelah itu hasilnya kita tambah menjadi 0, jangan lupa kalau menambah 0 maka dikasih 0, 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 5 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 0,4. Nah, dari kedua cara tersebut silahkan memilih mana yang paling mudah. B. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut per 10 atau per 100 atau per 1000. Lalu ubah ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Contoh 1. 0,8. Satu angka di belakang koma dijadikan pecahan berpenyebut per 10. Nah, jadi berapa ini? Ya, di belakang koma maka per 10, maka sama dengan menjadi 8/10. Sama dengan kita sederhanakan ya. Untuk menyederhanakan pecahan maka dibagi dengan bilangan yang bisa dibagi dengan kedua bilangan ini. 10 dibagi 2. Nah, pembilangnya juga harus dibagi 2. Sama dengan 5. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti 0,8 sama dengan 4/5. Contoh 2. 0,25. Dua angka di belakang koma dijadikan pecahan berpenyebut per 100 sama dengan per 100. Nah, setelah itu 25 kita taruh di atas. Nah, 25 per 100 sudah sederhana? Belum ya? Kita bagi dengan angka yang sama. Dibagi berapa kira-kira? Dibagi 25 ya. Nah, setelah itu 100 dibagi 25 sama dengan 4. 25 dibagi 25 sama dengan 1. Jadi 0,25 sama dengan 1/4. Contoh 3. 0,325. Nah, 3 angka di belakang koma dijadikan pecahan berpenyebut 1000 per 1000. Terus ini kita tulis di sini. 325. Sudah sederhana? Belum ya? Kita bagi dengan angka yang sama, dibagi 125. Kalau penyebutnya dibagi 125, maka pembilangnya juga sama dibagi. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. 325 dibagi 125 sama dengan 3. Nah, ini sudah sederhana ya. Dibagi 2 tidak bisa. 8-nya bisa, 3-nya tidak bisa. Jadi sudah sederhana. C. Mengubah pecahan biasa menjadi persen.
Ingatkah kalian tentang bilangan persen? Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, caranya dengan mengubah penyebut pecahan menjadi per 100, karena persen artinya per 100. Contoh, 1/4. Nah, 1/4 maka penyebutnya harus kita jadikan 100. Supaya bisa jadi 100 maka dikalikan. Dikali berapa? Dikali 25. Jika penyebutnya dikali 25 maka pembilangnya juga harus dikali 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. 1 dikali 25 sama dengan 25. Nah, 25 per 100 sama dengan 25%. Contoh 2, 4/5. Nah, ini 5. Supaya bisa menjadi 100 maka harus dikalikan dengan angka berapa? Dikali dengan 20 ya. Jika penyebutnya dikali 20 maka pembilangnya juga dikali 20. 5 kali 20 sama dengan 100. 4 dikali 20 sama dengan 80. Jawabannya berapa? Sudah tahu ya? Pasti 80%. Nah, cara lain mengubah pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Contoh, 1/4 dikali ya sama dengan 1/4 dikali 100%. Nah, 4 dibagi 4 ya sama dengan 1. Setelah itu kita coret 100 dibagi 4 sama dengan 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. Dibagi 1 sama dengan 25 sama dengan 25%. Sama ya. Mengubah pecahan desimal menjadi persen. Karena persen artinya per 100, maka cara mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan per 100. Contoh, 0,2 sama dengan 2/10. Nah, gimana supaya bisa menjadi per 100? Maka kita kali dengan 10. Pembilangnya juga dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, 10 dikali 10 sama dengan 100. Sama dengan 20 per 100 sama dengan 20%. Contoh 2, 0,35 sama dengan, kalau di belakang koma 2 angka maka per 100. 35-nya di atas. Sama dengan berapa persen? 35%. Contoh 3, 0,125 sama dengan per berapa ini? 3 angka di belakang koma per, benar sekali, per 1000 ya. 125 per 1000. Nah, supaya bisa menjadi 100, nah kalau 1000 lebih besar maka diapakan? Dibagi ya. Dibagi 10. Pembilangnya juga dibagi 10. Nah, ini 125 dibagi 10 sama dengan 12,5 per 100 sama dengan 12,5%. F. Mengubah persen menjadi desimal. Untuk mengubah persen menjadi desimal, caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya, ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Contoh, 1. 2% sama dengan 2/100. Nah, setelah itu kalau 2/100 berarti di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka, berarti sama dengan 0,02. Ingat ya, kalau di atasnya hanya 1 angka maka di depannya pas di belakang koma ditambah 0.
2, 45% sama dengan 45/100. Nah, per 100 di belakang koma ada 2 angka, maka tinggal nulis 0,45. 3, 50% sama dengan 50/100. Nah, sama dengan 0,50 sama dengan 0,5 ya. Angka 0 yang terletak di posisi paling akhir di belakang koma tidak dibaca. Ya, ingat ya. Nih, jadi 0,35. Alhamdulillah, pelajaran kita tentang mengubah berbagai bentuk pecahan sudah selesai. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.